Halo semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Jessica Putri Madani dengan NIM 2020 10 1103 11209. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait KDRT, yang mana KDRT adalah singkatan dari atau kepanjangan dari kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sebuah masalah yang masih sering terjadi namun kerap tersembunyi dari pandangan publik. Mari kita pahami apa itu KDRT, jenis-jenisnya, dasar hukumnya, serta dampak yang ditimbulkannya. Definisi KDRT yaitu kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk kekerasan, ancaman, atau perilaku menyakiti yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga ke anggota keluarga lainnya di dalam rumah tangga. Tindakan ini bisa melibatkan kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran ekonomi. Kemudian jenis KDRT adalah adanya kekerasan fisik secara memukul, menendang, atau melakukan tindakan yang menyebabkan cedera fisik pada korban. Kemudian kekerasan psikis. Nah, kekerasan psikis ini berupa pelecehan verbal, penghinaan, atau intimidasi yang menyebabkan tekanan emosional. Kemudian selanjutnya adalah kekerasan seksual, memaksa pasangan melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan, termasuk tindakan yang menimbulkan ketidaknyamanan fisik atau emosional. Selanjutnya adalah penelantaran ekonomi, yang mana menahan atau tidak memberikan kebutuhan finansial bagi anggota keluarga yang berhak. Dasar hukum KDRT adalah yaitu terletak pada pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Kemudian juga diatur pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal ini menyebutkan bahwa pelaku penelantaran rumah tangga dapat diancam pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Saya akan melakukan wawancara dengan salah satu mahasiswa Fakultas Hukum terkait KDRT. Baiklah, Mas, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Oke, Mas namanya siapa ya? Nama saya Abdul Sultan Ramadhani. Oh, dari fakultas? Dari Fakultas Hukum Angkatan 2020. Oh iya, saya boleh wawancara Mas terkait tentang KDRT? Boleh. Iya, menurut Masnya, pendapat Masnya aja nih terkait KDRT itu seperti apa ya? KDRT ini sangat berbahaya ya bagi perempuan karena salah satunya martabat dari perempuan itu terenggut. Makanya dari itu KDRT sangatlah dilarang dari baik segi hukum maupun dari segi agama. Seperti itu sih. Terus menurut Masnya faktor akibat dari KDRT itu apa ya Mas? Kok bisa ada KDRT itu faktornya apa? Banyak sih dalam bicara faktor ya. Faktor utamanya mungkin karena prianya itu temperamental, punya sifat yang temperamental, itu merugikan bagi pihak perempuannya. Nah, faktor itu didasari oleh mungkin faktor dari keluarganya, kemudian bisa mempengaruhi gaya relationship dia atau hubungan dia sama pacarnya, itu yang mempengaruhi orang itu melakukan KDRT. Oh, jadi menurut Masnya faktor pertama itu adalah keluarga yang mempengaruhi hubungan tersebut. Iya. Oke, cukup Mas dari saya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Dampak KDRT pada korban dan keluarga. KDRT memiliki dampak yang sangat serius pada korban dan keluarga, termasuk anak-anak yang mungkin menyaksikan kekerasan tersebut. Dampak yang pertama adalah dampak psikologis. KDRT dapat menyebabkan korban mengalami trauma, depresi, kecemasan, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Ini juga dapat mengganggu kesehatan mental anak-anak. Kemudian adanya dampak fisik, yang mana korban bisa mengalami luka serius dan dalam kasus yang ekstrim kekerasan bisa berujung pada kematian. Kemudian selanjutnya adalah dampak ekonomi. Korban yang mengalami penelantaran ekonomi seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian adanya juga dampak sosial.
Nah, korban yang sering kali merasa malu, terisolasi, dan sulit berinteraksi dengan orang lain karena takut atau merasakan tidak aman. Nah, untuk mengatasi atau untuk menghindari KDRT tersebut adalah yang mana bisa diatasi dengan dukungan atau tindakan nyata dari berbagai pihak. Berikut beberapa langkah yang bisa diambil oleh korban dan masyarakat. Yang pertama adalah melaporkan kepada pihak yang berwenang. Jika mengalami atau mengetahui KDRT, segera laporkan ke polisi atau lembaga perlindungan korban. Kemudian mencari dukungan dari pusat krisis atau lembaga sosial. Nah, di Indonesia sudah tersedia layanan konseling dan bantuan hukum bagi korban KDRT seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kemudian mencari bantuan psikologis yaitu bersifat konseling atau terapi sangat penting untuk membantu korban pulih dari trauma dan membangun rasa percaya diri. Kemudian edukasi terkait tentang hak dan perlindungan hukum. Nah, edukasi bagi masyarakat tentang hak-hak dan perlindungan hukum untuk korban KDRT dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman. Nah, teman-teman, kekerasan dalam rumah tangga adalah ancaman yang serius yang harus kita lawan bersama. Jika atau ada orang terdekat kalian yang menjadi korban KDRT, jangan ragu untuk mencari bantuan. Serta mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, penuh dengan rasa hormat, saling mendukung. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.